Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pada video ini saya akan membahas tentang makna dan fungsi dari teknik dan keterampilan pada pramuka. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cindy Anissa, NIM 2019 143519, mata kuliah Kepramukaan dengan dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Saya berasal dari Universitas PGRI Palembang. Baiklah, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu apa saja sih teknik pada kepramukaan itu? Nah, teknik kepramukaan adalah cara praktis dalam melaksanakan kegiatan kepramukaan dengan media yang praktis pula. Hal ini disejajarkan dengan istilah di pembelajaran, yaitu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Nah, dalam teknik kepramukaan ada unsur keterampilan kepramukaan dan teknologi kepramukaan. Dalam perkemahan terdapat keterampilan, yaitu berupa mendirikan tenda, memasak, olahraga, memasang tiang bendera, menentukan arah angin, dan lain-lain. Dan ada juga namanya teknologi kepramukaan, yang berisi yaitu penggunaan listrik, pengoperasionalan HT, sistem menyajikan masakan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya, materi apa sih yang harus dipelajari pada teknik kepramukaan itu? Yang pertama ada simpul, yang kedua ada ikatan dalam tali menali, yang ketiga ada sandi, yang keempat ada jenis pasak tenda dan cara memasangnya, yang kelima ada menaksir tinggi dengan perbandingan segitiga, yang keenam ada menaksir lebar dengan perbandingan segitiga, yang ketujuh ada menaksir kecepatan arus air sungai, yang kedelapan ada cara cepat membaca Morse, yang kesembilan ada semapur cara mudah cepat, yang ke-10 ada 16 mata angin dan kompas, yang 11 ada jenis, bagian, dan fungsi kompas, yang ke-12 yaitu peta lapangan, yang ke-13 yaitu panorama atau sketsa pemandangan, yang ke-14 ada peta pita, yang ke-15 ada tanda medan untuk mapping dalam kepramukaan, yang ke-16 ada baris berbaris, dan yang ke-17 ada PPPK. Kita akan membahas satu persatu pada materi dalam teknik kepramukaan ini. Materi yang pertama yaitu simpul. Simpul digunakan untuk menambatkan tali kepada benda atau tiang. Berikut ini merupakan video dari jenis-jenis simpul yang telah saya buat. Yang pertama, simpul hidup. Simpul hidup digunakan untuk mengikat tiang dan mudah dibuka kembali. Yang kedua, simpul mati atau reef knot. Simpul ini digunakan untuk menyambung dua buah tali yang sama besar dan tidak licin atau kering. Nah, video tadi merupakan contoh dari simpul yang telah saya buat. Namun, ada beberapa simpul yang lainnya, seperti simpul anyam berganda atau double seat band, yang digunakan untuk menyambungkan dua utas tali yang ukurannya tidak sama besar, yang basah, dan tidak licin. Kemudian ada simpul jangkar atau cow hitch, yang digunakan untuk membuat tandu darurat atau mengikat ember atau timba. Selanjutnya ada simpul pangkal atau clove hitch, yang digunakan untuk pemulaan ikatan untuk mengikat tali pada tiang atau kayu. Kemudian ada simpul tambat atau timber hitch, yang digunakan untuk memulai ikatan dan digunakan untuk menyeret dan menarik balok. Materi yang kedua yaitu ikatan dalam tali menali. Yang pertama yaitu ikatan palang atau square lacing, yang berfungsi untuk menautkan dua tongkat atau kayu yang posisinya saling tegak lurus.
Penggunaannya seperti untuk membuat kerangka drag bar atau tandu, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada ikatan silang atau cross lacing. Penggunaannya dari ikatan ini adalah untuk menautkan dua buah tongkat atau kayu yang posisinya bersilangan. Umumnya, sudut yang terbentuk dari dua buah tongkat tersebut tidak tegak lurus atau 90 derajat. Yang ketiga, ada ikatan canggah yang digunakan untuk menyambungkan dua buah tongkat secara lurus. Penggunaan ikatan canggah ini untuk membuat tiang bendera dengan sambungan tongkat. Yang keempat, ada ikatan kaki tiga atau tripod lacing. Ikatan kaki tiga ini digunakan untuk menggabungkan tiga buah kayu atau tongkat dengan posisi saling tegak lurus atau untuk membentuk kaki tiga. Materi yang ketiga yaitu cara pembuatan drag bar atau tanda darurat. Yang keempat ada sandi. Sandi digunakan dalam dunia kepramukaan sebagai media pembelajaran bagi para anggota gerakan pramuka. Masing-masing dari golongan gerakan anggota pramuka itu yaitu siaga, penggalang, penegak, dan pendega. Macam-macam dari sandi yaitu sandi koordinat merah putih, sandi jam, sandi angka atau nomor, sandi siput, sandi semapur, sandi Helen Keller, sandi Morse, sandi rumput, dan sandi kimia. Materi yang kelima yaitu jenis pasak pada tenda. Yang pertama ada pasak besi dan aluminium. Yang kedua ada pasak kayu dan bambu. Materi yang keenam yaitu menaksir tinggi dengan perbandingan segitiga. Selanjutnya ada juga menarik lebar dengan perbandingan segitiga. Selanjutnya ada cara cepat membaca Morse. Kemudian materi selanjutnya ada semapur cara mudah cepat. Materi berikutnya yaitu 16 arah mata angin dan kompas. Materi selanjutnya ada jenis-jenis pada kompas. Kompas dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama ada kompas analog dan kompas digital. Selanjutnya, fungsi utama dari kompas yaitu untuk menentukan atau mengetahui arah dan besaran suatu arah. Juga untuk mengetahui lokasi suatu medan berdasarkan peta. Materi selanjutnya yaitu peta lapangan. Berikut adalah gambarnya. Selanjutnya, materi panorama atau sketsa pemandangan. Berikut adalah gambarnya. Materi selanjutnya ada peta pita. Materi selanjutnya ada tanda medan untuk mapping dalam kepramukaan. Berikut adalah gambarnya. Selanjutnya ada baris berbaris. Selanjutnya yang terakhir ada materi PPPK. Selanjutnya ada makna dan fungsi dari teknik kepramukaan. Teknik kepramukaan memiliki makna yang rancu dalam dunia kepramukaan. Teknik kepramukaan ini sering digunakan secara rancu, sehingga mengaburkan pengertian yang sebenarnya. Selanjutnya ada fungsi dari teknik kepramukaan ini adalah yang pertama, dapat membentuk kecerdasan kepada anggota kepramukaan, yakni spiritual, karakter, emosional, sosial, intelektual, dan fisik. Fungsi yang kedua yaitu dapat membentuk keterampilan peserta didik dengan kemampuan umum atau khusus. Selanjutnya, kita akan membahas tentang apa saja sih keterampilan pada kepramukaan itu. Selanjutnya, keterampilan kepramukaan. Keterampilan ini merupakan materi yang telah diperoleh oleh seorang anggota pramuka dari kegiatan yang telah diikutinya. Keterampilan kepramukaan ini dapat dibagi menjadi 5 ranah perkembangan. Yang pertama ada keterampilan spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan keterampilan fisik. Keterampilan kepramukaan berdasarkan tingkat golongan dan usianya. Yang pertama ada keterampilan siaga, yaitu keterampilan yang perlu dikemas secara menarik dan menggembirakan sebagai bagian penting dari keterampilan siaga. Materi pokok keterampilan siaga ini yang pertama ada upacara siaga yang meliputi upacara pembukaan dan penutupan latihan. Yang kedua ada upacara pelantikan siaga
Yang ketiga ada upacara pindah golongan dan ada upacara penerimaan anggota baru. Materi pokok yang kedua yaitu berbagai sandi. Berbagai sandi dipelajari yaitu sandi Morse fluid, semapur, sandi angka, sandi Arab, sandi Jepang. Selanjutnya ada materi pokok kompas dan peta. Menentukan 8 penjuru mata angin, membuat peta topografi desa atau kampung, atau pangkalan gudegnya. Selanjutnya materi pioneering yang berisikan aplikasi simpul mati, simpul hidup, simpul pangkal, simpul jangkar, dan simpul tusuk. Dan yang kedua membuat jemuran tiang lampu, tiang bendera, dan tandu. Materi selanjutnya ada menaksir tahap pengenalan. Selanjutnya materi berbagai permainan siaga yang meliputi permainan untuk barung, permainan untuk perindukan, dan permainan besar. Materi selanjutnya ada mendirikan tenda masih dengan bantuan pembina. Materi selanjutnya senam dan olahraga untuk siaga. Materi selanjutnya lagu-lagu untuk siaga. Materi selanjutnya ada perjalanan mengenal lingkungan siaga atau wisata alam. Selanjutnya ada keterampilan siaga yang berisikan pembentukan pramuka barung, menentukan sulung. Yang kedua ada pembentukan dan rapat-rapat dewan siaga. Materi selanjutnya ada jenis-jenis pertemuan siaga yang meliputi pesta siaga dan bazar siaga. Materi selanjutnya ada bakti siaga dan yang terakhir pengisian SKU, SKK, dan SPG siaga. Selanjutnya ada keterampilan pada penggalang. Materi pokok keterampilan pada penggalang yang pertama ada upacara penggalang yang meliputi upacara pembukaan dan penutupan latihan, upacara pelantikan penggalang, upacara pindah golongan, dan upacara penerimaan anggota baru. Materi pokok yang kedua yaitu berbagai sandi lanjutan yang meliputi Morse bendera, Morse lampu, Morse yang dipandukan dengan senam, sandi rumput. Yang kedua ada semapur lanjutan, sandi ordinat, sandi A, N, dan sandi Cina, serta yang lain-lain. Materi selanjutnya ada kompas dan peta yang berisikan menentukan titik tuju atau ordinat. Ada pengukuran derajat, membuat peta topografi kota, provinsi negara, dan peta pita dan lain-lain. Selanjutnya materi pioneering atau aplikasi kegunaan tiap-tiap simpul, tambat, simpul palang, simpul Inggris, simpul kursi, simpul anyam, dan membuat menara, sesek, jembatan, serta yang lainnya. Materi selanjutnya ada baris berbaris. Materi selanjutnya ada menaksir tinggi, menaksir kecepatan arus, sungai, dan menaksir berat. Materi selanjutnya mempelajari cuaca. Ada juga berbagai permainan penggalang yang meliputi permainan untuk regu, permainan untuk pasukan, dan permainan besar. Serta materi pokok lainnya mendirikan berbagai jenis tenda, senam dan olahraga untuk penggalang, lagu-lagu dan tarian untuk penggalang. Materi pokok lainnya yaitu hiking, climbing, rowing, roaming, rafting, dan lainnya. Serta ada kepemimpinan penggalang yang berisikan pembentukan pramuka regu menentukan pertama, pembentukan dan rapat-rapat dewan penggalang, rapat dewan kehormatan penggalang, geladian pemimpin regu, dan geladian pemimpin satuan. Materi selanjutnya ada jenis-jenis pertemuan penggalang, di mana yang berisikan lomba tingkat, jambore. Kemudian ada kema bakti penggalang, dan yang terakhir pengisian SKU, SKK, dan SPG pada penggalang. Selanjutnya ada keterampilan kepramukaan penegak. Keterampilan kepramukaan penegak ini harus direncanakan dengan baik, cermat, terukur, karena banyak hal-hal yang dapat menimbulkan kecelakaan atau bahaya apabila tidak cermat dalam memperhitungkan berbagai kegiatan tersebut. Selanjutnya ada materi pokok dari keterampilan penegak. Yang pertama ada upacara penegak yang meliputi upacara pembukaan dan penutupan latihan, upacara penegak, pelantikan penegak, upacara pindah golongan, dan upacara penerimaan anggota baru. Materi yang kedua yaitu berbagai sandi lanjutan
yang akan sangat baik bila diimprovisasi menjadi senam, bela diri, atau games yang mengenai tentang Morse, Mapur, dan lainnya. Selanjutnya, materi kompas dan peta yang berisikan menentukan titik tuju atau ordinat, pengukuran derajat, membuat peta topografi kota, provinsi, negara, dan peta pita, serta navigasi darat. Selanjutnya ada materi pioneering yang berisikan aplikasi atau kegunaan tiap-tiap simpul tambat, simpul palang, simpul Inggris, simpul kursi, dan simpul anyam. Yang kedua ada membuat menara, sesek, jembatan, konstruksi rumah, berbagai model wong, dan berbagai hasta karya dari tali. Selanjutnya ada materi mempraktekkan berbagai kegiatan high element dan low element, berbaris, berbaris, dan kolon, materi menaksir tinggi, menaksir kecepatan arus, sungai, dan menaksir berat. Selanjutnya ada materi pokok mempelajari cuaca, materi berbagai permainan penegak yang berisi permainan untuk sangga, permainan untuk ambalan, permainan besar. Selanjutnya ada mendirikan berbagai jenis tenda dan bivak atau tenda alam. Selanjutnya ada senam, olahraga, dan bela diri untuk penegak. Selanjutnya ada lagu-lagu dan tarian untuk penegak. Materi pokok selanjutnya ada hiking, climbing, rowing, roaming, rafting, dan lain-lain. Selanjutnya ada teknik diskusi, seminar, lokakarya, dan teknik berdebat. Materi selanjutnya ada kepemimpinan penegak yang berisi tentang pembentukan pramuka sangga, menentukan pradana. Yang kedua ada pembentukan dewan ambalan dan rapat. Yang ketiga adalah rapat dewan kehormatan penegak. Yang keempat ada LPK, latihan pengembangan kepemimpinan penegak, dan KPDK atau khusus pengelola Dewan Kerja Penegak atau Pandega. Jenis-jenis pertemuan dan pengabdian penegak yang berisikan tentang Raimuna, Muspanitera, perkemahan Wirakarya, perkemahan Bakti Saka. Materi selanjutnya ada kemah bakti penegak, dan yang terakhir pengisian SKU, SKK, SPG pada penegak. Selanjutnya ada keterampilan pada pandega. Keterampilan kepramukaan pandega harus direncanakan dengan baik, cermat, terukur, serta dilakukan oleh para pandega itu sendiri. Tetapi harus diketahui atau mendapat persetujuan dari pembina. Materi pokok dari keterampilan pandega ini meliputi yang pertama, upacara pandega yang berisikan upacara pembukaan dan penutupan latihan, upacara pelantikan pandega, dan upacara penerimaan anggota baru. Materi yang kedua yaitu berbagai sandi yang telah dipelajari oleh pandega itu sendiri. Yang ketiga ada kompas dan peta yang berisikan menentukan titik tuju atau koordinat, pengukuran derajat, potong kompas, dan yang kedua membuat peta topografi kota, provinsi, negara, dan peta pita serta navigasi darat. Yang keempat ada pioneering yang berisikan aplikasi atau kegunaan tiap-tiap simpul. Simpul tambat, simpul palang, simpul Inggris, simpul kursi, simpul anyam. Yang kedua ada membuat menara, sesek, jembatan, konstruksi rumah, berbagai model wong, dan berbagai hasta karya dari tali dan bahan setempat. Kemudian ada mempraktekkan berbagai kegiatan high element dan low element. Materi selanjutnya ada baris berbaris dan kolon. Selanjutnya ada menaksir tinggi, kecepatan arus sungai, dan menaksir berat. Selanjutnya ada materi mempelajari cuaca. Ada berbagai permainan pandega, serta mendirikan berbagai jenis tenda dan bivak atau tenda alam. Materi selanjutnya ada senam, olahraga, dan bela diri untuk pandega, lagu-lagu dan tarian untuk pandega. Materi selanjutnya ada hiking, climbing, rowing, roaming, rafting, dan lain-lain. Selanjutnya ada materi pokok teknik diskusi, seminar, lokakarya, teknik berdebat, dan membuat proposal kegiatan. Materi pokok selanjutnya ada kepemimpinan pandega yang berisikan menentukan pradana,
pembentukan Dewan Racana dan rapat-rapat. Yang ketiga ada Rapat Dewan Kehormatan Racana. Yang keempat ada LPK atau Latihan Pengembangan Kepemimpinan Penegak atau Pandega, dan KPDK atau Kursus Pengelola Dewan Kerja Penegak atau Pandega. Selanjutnya ada latihan kewirausahaan dan berbagai jenis keterampilan yang diinginkan. Yang ke-17 materinya yaitu jenis-jenis pertemuan dan pengabdian pada Pandega yang berisi tentang Raimuna, Muspanitera, Perkemahan Wirakarya, dan Perkemahan Bakti Saka. Selanjutnya ada Kemah Bakti Pandega, dan yang terakhir pengisian SKU, SKK, dan SPG pada Pandega. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.